Coba deh kalian bayangin seluruh alam semesta, dari Big Bang sampai galaksi yang paling jauh sekalipun, bisa dijelasin cuma pakai satu rumus. Selama ribuan tahun, para ilmuwan terhebat tuh udah berburu formula ini. Nah, ini dia ceritanya, pencarian persamaan Tuhan. Oke, kita mulai ya. Jadi ambisi gila ini yang bikin populer itu ya siapa lagi kalau bukan Albert Einstein. Buat dia, ngerti cara kerja alam semesta aja tuh nggak cukup. Dia itu pengen baca pikirannya Tuhan, nemuin satu teori yang jadi dasar dari semua realitas. Terus apa sih persamaan Tuhan itu sebenarnya? Ini tuh kayak cawan sucinya fisika, sebuah persamaan yang mungkin panjangnya cuma seinci, tapi bisa ngejelasin ya segalanya, dari partikel paling kecil sampai galaksi paling besar. Einstein itu ngabisin puluhan tahun terakhir hidupnya cuma buat nyari ini. Dan pas dia meninggal, dia ninggalin sebuah buku catatan yang belum selesai. Isinya penuh hitung-hitungan buat teori segalanya versi dia. Buku catatan inilah yang akhirnya jadi inspirasi buat generasi fisikawan setelahnya buat ngelanjutin mimpi dia. Tapi mimpi ini tuh sebenarnya jauh lebih tua dari Einstein loh. Ceritanya tuh mulai dari zaman Yunani kuno, kayak Pythagoras. Mereka yang pertama kali punya teori kalau dunia yang kelihatannya rumit ini sebenarnya bisa dijelasin pakai matematika yang simpel dan indah. Mirip kayak gimana not-not musik yang kedengarannya indah itu datangnya dari rumus matematika yang simpel. Nah, di sepanjang perjalanan ini, ada beberapa kemenangan besar nih. Dan setiap kali ilmuwan berhasil nyatuin satu konsep, itu efeknya bukan cuma ke sains doang, tapi ngubah peradaban manusia selamanya. Oke, yang pertama ada Isaac Newton. Dia dapat pencerahan yang jenius banget, gaya yang bikin apel jatuh ke tanah itu, ya gaya yang sama yang nahan bulan biar tetap di orbitnya. Boom! Tiba-tiba, hukum di bumi sama di langit jadi satu. Hampir 2 abad kemudian, James Clerk Maxwell ngelakuin hal yang mirip. Dia ngebuktiin kalau listrik sama magnet itu sebenarnya cuma dua sisi dari koin yang sama, elektromagnetisme. Nah, ini nih yang bikin semua ini jadi penting banget. Setiap kali ada teori yang berhasil disatuin, itu bukan cuma tulisan di atas kertas, itu langsung memicu revolusi teknologi. Hukumnya Newton, langsung tuh lahirlah revolusi industri. Persamaannya Maxwell ngasih kita zaman listrik, dari generator sampai TV. Jadi taruhannya itu gede banget kan? Terus, apa sih rahasia di balik penemuan-penemuan hebat ini? Jawabannya, simetri. Buat fisikawan, indah itu bukan soal estetika, tapi soal simetri. Kalau ada satu persamaan yang tetap benar, walaupun kita lihat dari sudut pandang yang beda-beda, nah itu tandanya ada kebenaran yang dalam banget di situ. Simetri itu alat paling ampuh dalam perburuan ini. Masuk ke awal abad ke-20, fisika tuh kayaknya udah hampir kelar. Tapi, tiba-tiba muncul dua pilar baru. Dan masalahnya, dua pilar ini saling bertentangan banget, menciptakan konflik terbesar dalam sejarah sains. Kedua pilar itu adalah, teorinya Einstein, relativitas umum, sama mekanika kuantum. Relativitas ngegambarin alam semesta yang gede, mulus, dan bisa diprediksi. Sementara mekanika kuantum ngegambarin dunia atom yang aneh, patah-patah, dan serba acak. Masalahnya apa? Dua-duanya kelihatan benar, tapi konsepnya itu tabrakan total. Alam semesta kan nggak mungkin jalan pakai dua aturan yang berlawanan. Oke, coba kita bedah ya perbedaannya. Di satu kubu, ada relativitas yang ngelihat alam semesta kayak jam raksasa yang elegan dan presisi. Di kubu lain, ada mekanika kuantum yang lihatnya kayak kasino kosmik yang liar, di mana semuanya serba probabilitas dan kemungkinan. Ini dua gambaran realitas yang beda banget. Nah, penolakan Einstein sama dunia kuantum ini paling pas digambarin sama kalimatnya yang terkenal ini. Buat dia, ide kalau realita paling dasar itu sifatnya acak, kayak lempar dadu. Wah, itu nggak bisa diterima sama sekali. Oke, jadi tantangan buat nyatuin ini semua tuh melibatkan 4 gaya dasar alam. 3 diantaranya, nuklir kuat, elektromagnetisme, sama nuklir lemah, itu semua mainnya di dunia kuantum. Tapi yang keempat, si gravitasi ini yang dijelasin sama relativitas, dia lemah banget, dan kayaknya nggak mau gabung sama yang lain. Jadi, gimana caranya fisika modern nyoba nyelesain perang besar ini? Jawabannya ada di satu kandidat teori yang ambisius banget. Jadi, para fisikawan itu berhasil bikin yang namanya model standar. Ini tuh teori hampir segalanya yang keren banget karena berhasil nyatuin 3 dari 4 gaya. Tapi, teori ini dianggap jelek, nggak elegan, dan yang paling parah, gravitasi sama sekali nggak diajak. Disinilah teori string masuk. Idenya tuh
Indah banget sebenarnya. Semua partikel yang beda-beda, kayak elektron, foton, quark, itu sebenarnya cuma not-not musik yang beda yang dimainin sama getaran dari sebuah senar energi yang super-duper kecil. Mirip senar biola yang bisa ngasilin banyak nada, senar ini bisa bergetar dengan cara yang beda-beda buat nyiptain semua partikel di alam semesta. Nah, di sini nih ceritanya jadi makin aneh. Biar teorinya benar, matematikanya bilang alam semesta kita itu bukan punya 3 dimensi ruang, tapi 10. Terus yang lain kemana? Kata teorinya, 7 dimensi lainnya itu ngegulung jadi kecil banget, sampai kita nggak bisa lihat. Bener-bener ide yang liar. Terus kenapa para fisikawan semangat banget sama teori ini? Ya karena teori string ini ngejanjiin bisa ngelakuin semuanya. Dia secara alami bisa nyatuin gravitasi sama gaya-gaya lain, nyelesain perang antara Einstein sama dunia kuantum, dan ngebersihin semua ketidakterhinggaan yang bikin pusing di teori-teori sebelumnya. Tapi, perjalanannya masih jauh dari kata selesai. Teori string ini masih ngadepin tantangan yang gede banget dan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang dalam. Tapi, disinilah masalah besarnya muncul. Pertanyaan yang bikin pusing para fisikawan tuh gini, apa teori string ini beneran teori tentang segalanya? Atau jangan-jangan malah jadi teori tentang apa aja? Para kritikus nunjukin beberapa masalah gede. Pertama, nggak ada bukti eksperimennya. Nggak bisa diuji. Energi yang dibutuhin buat ngelihat senar-senar ini jauh banget di atas kemampuan teknologi kita sekarang. Dan yang paling bikin khawatir adalah masalah landscape. Jadi gini, bukannya ngasih satu prediksi alam semesta yang unik, yaitu alam semesta kita ini, teori string malah ngasih triliunan kemungkinan alam semesta lain, masing-masing punya hukum fisikanya sendiri-sendiri. Jadinya teori ini gagal ngejelasin kenapa alam semesta kita tuh kayak gini. Dan semua ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan pamungkasnya Einstein. Apa alam semesta kita ini unik, emang udah ditentuin sama satu prinsip yang elegan, atau kita ini cuma salah satu dari sekian banyak kemungkinan di lautan kosmik yang gak ada batasnya? Pencarian buat ngebaca pikiran Tuhan ini ternyata masih terus berlanjut.